Dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dijelaskan konsep coaching secara umum. Menurut Grant tahun 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan Whitmore tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sedangkan coaching dalam konteks pendidikan, pada relasi guru dengan guru, seorang coach dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Dalam modul 2.3 juga dijelaskan tentang supervisi akademik. Supervisi akademik adalah proses yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengawasi, mengawal, dan memantau kinerja guru dalam mengajar atau memberikan pengajaran di institusi pendidikan. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran dengan memberikan dukungan, umpan balik, bimbingan dan saran kepada para pendidik agar mereka dapat menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam menjalankan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Tahap pelaksanaan diisi dengan kegiatan berdasarkan teknik dan model yang dipersiapkan. Kegiatan bervariasi dari kegiatan individu dan atau berkelompok. Salah satu bagian dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang biasanya kita sebut dengan supervisi klinis. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pertemuan pra-observasi merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Observasi adalah aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Sedangkan pasca-observasi, percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan ke depan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Haji gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Kemarin kan Ibu sudah ngobrol dengan saya itu katanya mau minta waktu dengan saya. Iya, saya minta waktunya ke Bapak untuk terkait supervisi gitu ya Pak ya. Berkaitan dengan mata pelajaran yang saya. Iya. Tentunya kan dalam supervisi nanti yang akan dilaksanakan Ibu, ini apa nih kira-kira yang ingin saya membantu ini untuk mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira nantinya dalam supervisi Ibu? Iya. Untuk kompetensi yang saya ajarkan nanti, yang saya pelajari itu berkaitan dengan keterampilan. Nah ini untuk tujuannya sendiri itu adalah biar anak-anak itu bisa
kita juga bisa menjelaskan tampilan dan konten dari iklan online itu sendiri. Kemudian nantinya saya bisa mendeskripsikan jenis tampilan iklan online, dan anak itu sendiri juga bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat konten di iklan online. Oh, jadi lebih ke produk ya Bu, produk Iya. pembelajaran. Iya. Berarti lebih ke praktek ya Bu. Iya, Siswa bisa membuat hasilnya konten gitu ya, hasilnya. konten digital gitu ya. Iya. Berupa apa itu Bu, kalau boleh tahu kontennya apa? Kontennya itu kan mereka anak-anak itu dikasih tugas untuk membuat label gitu, kemudian masukannya bisa melalui bisa berupa gambar, video gitu. Gitu. Berarti nanti produk yang diharapkan itu bisa berupa gambar ya Bu, ataupun Iya. video. Nah, tentunya kan Ibu eh, kira-kira selain hal nanti yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada saat supervisi nanti, kira-kira apa saja nih yang akan diamati oleh saya itu, terutama fokusnya gitu Bu. Maksudnya strateginya gitu Strateginya ya. boleh ya Bu, nanti strateginya itu dalam Mungkin kaitannya dengan penyampaian tujuan dari pembelajaran gitu ya Pak. Kemudian yang kedua bisa dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri di dalam ruang lab komputer, kemudian dan memberikan gambaran umum dari produk yang nantinya akan dihasilkan. Jadi lebih ke produk ya, project, semacam project gitu ya Bu. Nah, tentunya kan nanti dalam pembelajaran juga ada apa namanya, materi awal yang akan disampaikan sebelum praktek itu. Kira-kira apa nih materi awal yang disampaikan sebelum praktek nantinya Ibu? Boleh Ibu ceritakan ini Ibu? Iya. Jadi yang akan saya sampaikan itu ya terkait pengertian dari iklan itu sendiri, iklan online-nya gitu ya. Kemudian penggunaannya di media sosial, kemudian Canva gitu ya. Canva iya, itu kan bisa membantu anak-anak dalam membuat konten tersebut. Terus ini Ibu, tentunya kan Ibu selama melaksanakan pembelajaran itu Ibu sudah punya semacam refleksi, penilaian terhadap diri Ibu sendiri. Nah, menurut Ibu ini penilaian terhadap Ibu sendiri itu, kalau misalkan interval nilai 1 sampai 10 itu Ibu kira-kira ada di nilai berapa ini untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu? Gitu ya. Jadi interval untuk penilaian sendiri ya saya belum sempurna Pak. Mungkin boleh dibilang boleh dibilang hanya mungkin bisa jadi 75 Pak atau 80 begitu ya Pak. Karena saya tetap masih harus belajar. Ya, kita tentunya sama-sama belajar itu. Iya. Yang jelaskan pembelajaran itu tentunya kita sepakat bahwa dalam pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Nah, dari nilai 75 tadi kan tentunya ada harapan Ibu untuk naik lah. Iya. Jadi berapa kira-kira ini Bu, kalau boleh tahu? Ya kalau untuk awalan ya memang seperti itu ya Pak ya. Tapi ya nanti saya akan berusaha ya semaksimal saya akan tetap belajar. Ya mungkin ya 85 ya Pak ya. Kalau sampai 100 atau 90 kayaknya terlalu sempurna ya bagi saya gitu. Berarti nanti waktu untuk observasi di kelasnya kapan Ibu kira-kira? Untuk observasinya Bapak boleh mendampingi kita di pembelajaran hari Jumat Pak. Hari Jumat ya. Iya, di situ kan kita praktek sampai ada 5 jaman begitu. Oh begitu, siap. 5 jam pembelajaran. Kemudian nanti Bapak langsung ke lab atau bagaimana? Ya, baik itu. Nah, tentunya kan ini ada siswa yang menjadikan apa dalam pembelajaran yang Ibu akan disupervisi besok ini kan kelas 12 atau kelas 12 BDP 2. Oh, kelas 12 BDP 2 ya Bu ya. Saya hanya mengatur satu kelas untuk kelas 12 ya. Untuk sekalian ya. Oke, untuk kelas 12 BDP 2. Tentunya kan kelas 12 nanti besok yang akan disupervisi ini kan pembelajarannya memang seperti sudah disampaikan tadi Ibu ya, terkait dengan iklan online, kemudian ada produk yang dihasilkan. Nah, kemudian
apa nih harapan ibu nantinya ketika observasi ini besok ya berarti ya Bu, Jumat itu harapannya apa kira-kira setelah dilakukan observasi begitu? Ya, setelah dilakukan observasi tentunya saya bisa mendapatkan masukan bagaimana untuk pembelajaran saya yang untuk kedepannya itu saya harus seperti apa begitu, karena itu tadi bahwa saya tetap harus belajar dan tetap membutuhkan orang yang bisa memonitoring kegiatan pembelajaran saya. Baik, nah, tentunya kan selain strategi karena memang ini lebih ke apa namanya pembelajaran praktek gitu ya, siswa menghasilkan produk. Kira-kira kan tentunya Ibu ada beberapa media yang dipersiapkan. Bisa cerita Ibu ngobrol media apa yang dipersiapkan oleh Ibu? Palingnya ya itu Pak, medianya biasanya kita saya hanya langsung menjelaskan saja, kemudian anak-anak langsung menggunakan komputernya masing-masing. Gitu ya? Iya, meskipun kadang memang untuk satu komputer itu kadang ada yang 2 anak gitu. Biasanya bergantian. Karena memang ada beberapa komputer yang ada beberapa komputer yang mati gitu dalam lab itu. Tapi misal kalau tentunya kan ini pembelajarannya panjang, 5 jam gitu. Dan media yang digunakan itu tidak istilahnya bukan tidak sesuai, artinya kebutuhan media itu dengan jumlah siswa belum sebanding. Apakah ada perangkat lain mungkin yang biasanya digunakan atau dipakai oleh siswa Ibu dalam pembelajaran besok nanti? Oh iya, bisa, anak bisa nanti diarahkan untuk menggunakan HP masing-masing. Menggunakan HP masing-masing gitu. Iya. Berarti Ibu menyiapkan media ya, baik komputer maupun HP yang memang dibawa oleh siswa. Iya. Baik, menarik sekali Ibu tadi dari apa yang sudah disampaikan Ibu. Tentunya saya siap insya Allah besok hari Jumat untuk melakukan observasi di kelas terkait penyampaian pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Ibu besok pada saat pembelajaran bisnis online ya Bu, di kelas 12. Itu saja Ibu. Iya. Terima kasih Pak Wajib atas kesediaan waktunya untuk mensupervisi saya. Iya. Terima kasih Ibu juga. Semoga apa yang diharapkan Ibu terkait peningkatan hasil dari pembelajaran, strategi pembelajaran yang dikembangkan juga berhasil. Amin. Ya, itu saja ya Bu. Iya. Besok jam berapa Ibu? Besok kalau saya jam pertama itu mulai jam 7 Pak. Oh, jam 7 ya, pagi berarti ya Bu? Pagi jam 7. Ya. Jadi nanti besok kita ketemu di kelas, di laboratorium. Langsung di lab komputer. Langsung di lab jam 7 pagi ya. Jam 7. Terima kasih Ibu, tetap semangat. Semoga Ibu, pasti saya percaya Ibu bisa meningkatkan strategi pembelajaran sesuai apa yang diharapkan Ibu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Wajib. Gitu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK SMK Negeri Keramuju. Luar biasa. BDP Oke. BDP Jaya. BDP SMK Reka. Pasti sukses. Baik, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini kita mau melanjutkan materi terkait materi iklan online, ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran di sini nanti akan saya sampaikan bahwa tujuannya adalah di sini kalian bisa menjelaskan tampilan dan konten dari iklan online itu sendiri, ya. Kemudian mendeskripsikan jenis tampilan offline dan mempraktekkan cara bagaimana kalian membuat sebuah iklan online, ya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari iklan online itu sendiri. Iklan online itu apa ya? Sudah dibuka bukunya? Sudah. Apa berarti iklan online?
Kemarin kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Iya. Secara sederhananya bahwa iklan online itu adalah merupakan iklan yang menggunakan media berupa panduan internet. Oke. Iya. Nanti secara ini kalian bikin iklannya yang simple saja dulu. Nanti kalian bisa praktek bikin label, gitu ya. Siapa tahu nanti kalian bisa setelah kalian lulus, kalian bisa berwirausaha, kemudian kalian membuat sebuah produk yang nantinya kalian bisa memasarkan sendiri melalui online, gitu ya. Yang paling sederhana dalam iklan online itu adalah dengan menggunakan fasilitas website WA ya. WA. Kalian bisa memasang di status kalian, ya. Teman-teman kalian yang melihat status kalian bisa melihat, oh kalian itu jualan apa sih, begitu ya. Nah itu yang paling sederhana, ya. Namun ada juga yang melalui website yang lainnya bisa, ya. Nanti kalian bisa membuat WA, membuat website, ya. Website iklan online juga bisa, ya. Website untuk jualan online juga bisa, ya. Nanti untuk itu nanti bisa dipelajari di pertemuan yang akan datang, ya. Kalau WA iklan online yang yang cenderung strategis itu biasanya gimana itu biasanya letaknya menurut kalian? Gimana? Di dashboard yang di bagian depan gitu ya. Nah, itu yang paling strategis gitu ya. Kadang ada yang begitu kalian membuka suatu berita misalnya, langsung kali itu muncul di paling depan atau mungkin di paling atas gitu ya. Nah itu. Ya. Oke, silakan kalian buka media Canva-nya ya. Nah, itu ada yang sudah buka, silakan dibuka. Kemudian kalian membuat iklan online berupa bikin label gitu ya, label suatu produk. Silakan dibikin. Kemudian kalian variasikan berbagai macam bentuk variasi dari Canva yang ada di situ, ya. Itu minimal kalian membuat 5 produk lah ya. 5 produk dengan produk yang berbeda yang jelas, kemudian dengan variasi dari Canva itu sendiri yang berbeda. Bikin label, kemudian nanti juga kalian silakan bikin label yang nantinya dibuatkan untuk iklan online-nya itu. Kalau di WA begitu, itu kan bisa kalian lengkapi dengan menggunakan dikasih harganya gitu ya, dikasih harga produknya, sehingga nanti kalau ada yang mau order itu sudah tahu, oh itu harganya berapa sih gitu, tanpa harus bertanya lagi kepada si penjual. Ya, silakan kalian bikin ya. Nah, nanti saya akan menilai bagaimana bentuk dari label yang kalian buat, kemudian kreativitas kalian, kemudian pemilihan dari desain warnanya, kemudian tulisannya ya, itu nanti akan saya nilai ya. Silakan. Biasa. Sambil kalian mengerjakan, sambil saya absen ya untuk hari ini, siapa yang tidak masuk
sambil saya mengenal lebih, biar saya lebih paham masing-masing anaknya ya, saya panggil satu-satu. Adelia, mana Adelia? Izin, Bu. Oh iya, Adelia izin. Kemudian di sini? Ya, Amalia izin juga ya. Ami, mana Mi? Anissa, Anissa Hanum, Alinda ada ya? Cahaya, Delviana, Dina, Elsie, Erzi, Fazria, Galuh, Ikanun, Jelita, mana Jelita? Husnul, Luvia, iya, Marsita, Maisa, Meza, Nindi, Novita, Nur Afni, oh izin ya. Sakit. Nanyain KTP-nya. Anu Raisa, Hadir. Resa, Rosa, Saraswati, Saskia, Silvi, Alianingsih, Sherly, mana Sher? Talita, Tiffany, Vivin, Yulis, ada yang sudah? Itu mana? Izin masuk. Milih dia bikin sendiri. Rencananya mau bikin sendiri gitu. Lanjutkan ya. Yuk. 5. Onigiri. Iya. Onigiri. Udah masuk ya.
Harganya berapa? Sudah berapa? Satunya 6.000, melintungkan di Padang. Jadi lagi yang lain, kita lihat yang lainnya. Ya, boleh lah. Sekarang anak habis, cuma gimana? Jadi kalau obat berarti timur-timuran ya, ada ban. Isinya 6.000, isinya bawang sama tomat. Siranya 3 bagus. Itu kombinasinya warnanya hitam gitu ya. Kenapa? Namanya juga kue gitu. Kenapa disebut kue? Pribadi. Kue ya. Apa singkatan apa? Sebab yuk. Ya wes. Kok ada kentangnya? Yang lain. Matcha. Itu kok matcha itu maksudnya apa sih? Matcha. Rasanya apa kalau matcha? Kayak hijau gitu. Jadi tadi pilih di matcha. Ada ya? Bukan nombok hijau bukan. Bu. Ya, gantinya yang lain. Ini kurang ini ya. Terlalu udah memang tadi contohnya kayak gini. Atur lain dikit. Ya wis kan. Pribadi. Ranking 4.000 kuat ya. Emang ininya dominasi kuat. Kayaknya terlalu cetar ya. Karena ada kalau digosok dengan yang lainnya. Nggak lebih ya cerewet daripada yang tadi. Tadi kan nah itu kan bagus ya. Apa namanya ya? Ini kayak mau Amerika. Ya mana punya?
Apa itu Inggris ya? Mana pegang Inggris? Grafis. Itu udah ada kan nanti diganti terus dia diganti. Terus yang atas? S. Cita ini. Oh bukan. Apa namanya? Oh Vin. Vin, itu kayak apa lagi dulu? Lumpia coklat. Dari kulit lumpia. Terus coklatnya mana? Kulit banget ya coklatnya. Berarti kayak piscok gitu. Yang lainnya seperti bolu kukus. Bolu itu dikukus. Terus itu apa? Pisang crispy. Terus churros tuh bahannya ada ya? Mentega diapain? Nanti ininya makannya di makannya di sama sambal. Sama sambal gitu. Mungkin ya Win. Pangsit. Ya. Sebenarnya saus ya. Tadi itu coklat, ini saus. Oh, itu sudah ada alamat ID-nya. Yang ini sudah Bu. Ini 2 orang tapi bikin masing-masing kan? Iya. Itu ada bakso aci, makanan kekinian gitu ya. Mana ininya? Harganya mungkin deskripsi juga barangnya. Ada sushi. Harganya 20 Kak. Coba ceritakan itu sushi itu apa? Jepang Bu. Nah, maksudnya dari apa komposisinya? Ada timun, ada Timun dibebek apa gimana? digulung. Oh, digulung. Digulung pakai apa? Pakai nori. Nori tuh Rumput laut. oh, terus diapain lagi? Dikukus. Enggak Bu. Itu putih-putihnya apa? Ini Nasi. iya nasi. Udah aja nggak nasi dicampur pakai timun gitu ya? Iya. Yang lain?
Risol mayo. Risol mayo. Berapa ini 3K? Iya. Harganya 3K? 1000-an lah. Namanya risol mayo mama. Oh ini ada tulisannya happy. Happy risol mayo. Risol mayo mama. Gak dikasih alamatnya gitu. Kalau mau pesen gimana? Ada nomor. Iya mama. Oh, Ada nomornya. itu mayonya kurang kelihatan ya. Gambar mayonya ya. Ya. Diperjelas lagi di sana. Dikit. Nah, kayaknya lebih. Tuh kan. Kelihatan mayonya ya. Siapa namanya ya? Neza. Ini siapa ya? Anun. Anun mana yang punya Anun? Oh sudah dia. Ini ayam crispy, enak banget nih. Coba kalau gratis. Tapi kurang ini ya. Ini kayaknya kalau nih punya Anun nih. Labelnya. Itu yang satu. Nah itu coba di bakso Acehnya putihnya itu diganti apa gitu, sehingga nggak kelihatan ya, kurang kecileng lah ya. Coba diganti Pasta sama aja nih putih. coba yang itu. Nah bakso jeletot, enak banget. Coba kalau ada. Iya, bikin. Besok bikin ya. Insya Allah. Nah, berarti siapa ini? Oh, Hanun besok mau bikin bakso jeletot. Siapa yang mau bikin siapa yang mau pesen nih? Hanun besok mau bikin bakso jeletot. Gratis Bu. Oh, tukar uang dong. Kiki Hanun. Hanun. Oh, 15. Nanti kalau dipindahkan di wordnya, di atas word itu dikasih nama ya. Ada yang belum dikasih nama? Kasih nama atasnya biar saya tahu. Ya diulang nanti di yang tadi dihapus. Di filenya aja ya Bu. Enggak punya kamu Oh ya nanti kalau ini apa namanya kalau belum ada namanya ya berarti nanti ada cara mungkin itu ya. Saya dulu nanti iya. Di bawah juga nggak apa-apa kan Bu? Boleh di bawah, boleh di atas boleh. Iya, aku udah ngirim deh. Yes. Di apa sih dulu ya? Mana saya punya uangnya? Gimana? Ini ada Enggak. di brand. Nyontek berarti ya. Ini yang ini coba yang donatnya kurang terang. Warnanya Apaan? Kaget bisa bikin cerita. Emang iya. baru ini kayak baru udah ngetele. Bodoh.
Kamu bikin di mana sih? Beda ya. Silvi, silakan. Kenapa bisa kok? Oh, tadi Resa ya. Resa. Ya, kalau tadi yang ininya ya, yang awalnya kurang berarti. Coba kalau dibikin lagi, Pak. Lagi yang jelas. Ada nggak? Ada namanya? Tempat kamu ya? Yang biasa. Ini Mana tadi makan? berarti keluar dulunya. Mana? Ya belum pernah lihat. Kucus. Namanya apa? Kucus semua ini. Kucus apa lagi? Diet apa? Biar sehat bu. Kalau di rumah Wih, sebuah buah nih, Bel. Ada buah kiwi lagi. Kiwi itu kayak apa coba? kayak melon. Kecil. Kecil. Ya. Mau mahal. Kayak pisau mahal. Ini makanan gitu ya. Kalau ada ya. Ya wis lah. Itu apa strawberry? Ini buah apa nih? Pucat ya. Ini kurang cekrat. Yang uang belakangnya ya. Juga ada yang salah kan? Coba yang ini ya. Nah, yang kan ini lah ya. Ada dibantu dengan karena dia nyemil aja nih mah. Banana chip. Sebuah pisang gitu. Iya, ini bikin lagi. Itu apa itu? Itu maksudnya banana chip itu apa? Harian gitu. Enggak, maksudnya itu coklat. Oh iya, coklat. Itu aja lagi. Apa itu? Apa bu? Buah. Atas sampai atas. Itu sama juga. Jadi coba kamu yang lain ya. Makaroni. Apa dari ini? Enak. Sampai apa? Pisang hijau. Karena apa? Karena warna hijau. Ya sama ada buah-buah lain. Sudah pernah makan? Sudah. Oh, di dulu kan itu apa namanya? Nah, itu namanya apa? Namanya berapa? Baik, untuk pertemuan kali ini sebelum saya akhiri ya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dalam pembelajaran ini bahwa seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalian di sini belajar untuk membuat label yang nantinya kita pembelajaran ini adalah berbasis dengan project gitu ya, produk, sehingga nantinya kalian akan bisa menghasilkan suatu produk yaitu berupa label ya. Nah itu nanti kita kesini lagi belajar lagi untuk menyempurnakan label yang sudah kalian buat gitu ya. Itu ada beberapa memang yang tadi setelah saya penilaian gitu, ada beberapa label yang harus kalian perbaiki. Mungkin labelnya dari segi warna ya, kombinasi warnanya juga masih kurang sehingga perlu disempurnakan gitu ya. Ya perlu diperbaiki lah, kalau sempurna ya nggak harus sempurna banget, tapi perlu diperbaiki ya.
Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, ketua kelas monggo untuk memimpin doa. Hidup siap gerak untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Ibu Gustianti, selamat siang. Sehat Ibu kabarnya hari ini? Kelihatannya aktivitasnya padat banget Ibu hari ini. Iya, kebetulan ada workshop pembelajaran. Berarti upaya belajarnya tergantung apa nih yang Bu? Iya, tadi kaitannya dengan review itu sebagainya itu. Ya Ibu. Tentunya kan kita sudah ngobrol di beberapa waktu yang lalu hari Jumat ya Bu. Terkait supervisi mulai dari observasi waktu Jumat itu sudah kita laksanakan, kemudian observasi pembelajaran juga sudah dilaksanakan, kemudian harapan-harapan Ibu dalam pembelajaran, baik itu strategi yang digunakan, kemudian media pembelajaran yang digunakan juga sudah disampaikan oleh Ibu dan diterapkan pada saat proses pembelajaran terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan waktu hari Jumat beberapa waktu yang lalu itu Ibu sebenarnya ini bagaimana sih Ibu menilai diri sendiri, performa Ibu dalam pembelajaran hari Jumat kemarin itu bisa ngobrol kita Bu? Penilaian saya nggak apa ya, belum bisa kalau saya harus menilai tinggi itu nggak bisa Pak. Kalau menilai ya yang menilai kan orang lain ya, paling ya saya ya 75 mungkin atau 80 gitu. Karena itu tadi saya perlu banyak belajar. Belajarnya dalam apa Bu? Ya mungkin kaitannya dengan dalam materi dan beberapa praktek yang belum saya kuasai. Jadi memang tapi kan disiapkan dari sekarang. Baik, tapi sebenarnya begini Bu, saya kemarin pas pembelajaran, pas observasi itu saya sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, dan itu mulai dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian media yang digunakan oleh siswa, kemudian diskusi dengan bersama siswa sampai penelitian itu juga sudah bagus Ibu. Jadi saya harap Ibu ini menjadi bekal Ibu karena saya kalau masih nilai itu 85 itu udah. Jadi Ibu harapan saya tidak ragu lah untuk menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran di pembelajaran. Nah, selama ini dalam proses pembelajaran apakah itu sudah betul-betul melaksanakan sebelumnya Ibu boleh cerita kendala dan sebagainya gitu dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran. Iya. Ya kalau untuk tujuan pembelajaran itu sendiri kadang memang ya ini sih terus terang aja, maksudnya kadang saya sampaikan, kadang ada yang nggak disampaikan gitu ya. Kemudian kalau untuk prosesnya ya itu tadi kadang ya dalam proses kan pasti ada istilahnya ya halangannya, mungkin fasilitasnya begitu ya, mungkin internetnya yang nggak connect gitu, mungkin ada beberapa komputer yang harus di-refresh lagi gitu, ya dicek ulang gitu. Jadi lebih ke kendala Saatnya istirahat kedua. dalam pembelajaran. It's time to have second break. Kalau misalkan terjadi kendala, Ibu biasanya bagaimana Ibu? Kalau memang pada saat terjadi kendala seperti itu biasanya ya
ya saya sementara mengalihkan yang harusnya memang praktek gitu ya, saya alihkan untuk kayak dulu, kemudian sambil kena pengerjaan materi, kemudian soal latihan gitu ya, karena itu kan juga penting ya gitu. Jadi anak nggak harus menonton terus gitu. Tapi sekali lagi ya komputer itu bisa digunakan ya kita silakan paling nanti biasanya kan ada teknisi sendiri gitu teknisinya gitu. Jadi sebenarnya Bu, dari keseluruhan pembelajaran kemarin itu sudah bagus, sudah lancar dan tidak ada. Tapi kalau Ibu menjaga Ibu sendiri tadi nilainya 75 ya, padahal saya menilai 85. Kok bisa, apa ini yang menyebabkan seperti itu? Ya, nilainya gitu. Gimana ya, saya nggak bisa membanggakan diri saya sendiri, maksudnya apa ya, nanti mau dikira Enggak Bu. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran itu sebagai seorang guru itu tunjukkan sebagai fasilitator, sebagai penuntun murid-muridnya, tentunya itu tidak boleh ragu, tidak boleh ragu ketika memberikan melaksanakan proses pembelajaran. Dan saya pikir Ibu ini terlalu merendah ini. Harus tidak boleh ragu intinya. Artinya pembelajaran yang Ibu lakukan ini kemarin sudah bagus, mulai dari tujuan pembelajaran sudah disampaikan, kemudian strateginya juga sudah bagus, pembiayaan mereka sudah mendukung. Tapi tentunya kalau misalnya ada kendala teknis biasanya itu bisa nggak sih dialihkan? Misal kan ini kalau di SMK itu boleh kan siswa bawa HP, memang itu dibutuhkan pembelajaran itu sampai ke situ nggak biasanya? Boleh tidak tuh anak bisa bawa HP? Boleh ya. Karena nanti kan anak malah justru pandai ya kalau menggunakan gaya sendiri gitu, misalnya apa yang itu kan menggunakan aplikasi tanpa ya tanpa kan gitu ya. Iya, jadi itu udah ketemu solusinya ya. Iya, kalau misalkan ada kendala teknis di komputer bisa di atau menggunakan apa namanya gawai tadi di bawah anak. Nah kemudian Ibu ini boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi ada beberapa catatan yang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ini kemarin. Jadi ini untuk catatan refleksinya ya, untuk refleksi kita semua tentunya. Ini performa itu sudah bagus, Ibu, sudah baik. Artinya performa itu dilihat dari apa yang sudah kita obrolkan kemarin waktu hari Jumat ya, Kamis. Kalau kita awal dari Kamis ya, kita Kamis terobservasi setelah Jumat ya itu kan kita ngobrol-ngobrol itu kan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada area pengembangan nih, strategi yang dipersiapkan gitu. Nah itu kemarin Ibu ada menjelaskan tujuan pembelajaran ya, menjelaskan tampilan dan konten iklan online gitu ya. Itu sudah dalam pembelajaran saya sudah melihat bahwa Ibu sudah betul-betul mampu berkolaborasi dengan siswa, berdiskusi dan siswa betul-betul membuat konten iklan online yang dipersiapkan dengan perangkat komputer tadi dan ada juga yang pakai HP ini kemarin itu kemudian itu sudah cukup bagus Ibu untuk performa dari tujuan pembelajaran komunikasinya, kemudian mendeskripsikan jenis tampilan iklan online dan juga pada saat presentasi ini sudah dilakukan oleh Ibu. Jadi sebenarnya Ibu nggak boleh ragu lagi untuk mengatakan nilainya Ibu itu 75 begitu. Karena memang ya seorang yang Ibu sampaikan dengan Ibu tujuan pembelajaran, strategi area pengembangan yang bisa itu sudah terlihat semua Ibu pada saat observasi kemarin hari Jumat. Kemudian mempraktekkan cara membuat iklan online. Kemarin juga saya sudah melihat penjelasannya termasuk produk atau proses yang dilakukan siswa. Jadi sebenarnya Ibu ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada konten proses, konten produk juga itu sudah sangat
Tapi sebenarnya begini Ibu, ketika ada pembelajaran itu boleh kok disisipkan terkait pembelajaran yang ada kaitannya dengan sosial emosional Ibu. Jadi Ibu boleh misalkan ketika belajar langsung nih, kemarin kan 5 jam tuh pembelajaran praktek, boleh di tengah pembelajaran Ibu isi dengan SPP. Boleh itu, sangat boleh sekali. Macam-macam SPP-nya. Sebenarnya kalau nggak salah itu Ibu Rika itu juga sering gitu. SPP-nya ini juga gitu. Boleh Ibu dilihat jadi atau mungkin Ibu boleh menerapkan mindfulness, teknik stop. Jadi teknik stop itu siswa dibiarkan berhenti dari segala aktivitas, tidak itu kan mereka duduk tuh, tidak boleh bersandar di tempat duduk, kemudian siswanya itu menghirup nafas, boleh sambil juga diselingi musik yang apa ya, instrumen yang menenangkan gitu ya, sambil menghirup nafas, pelan-pelan, tarik, sekian detik, lepaskan lagi, itu juga boleh gitu. Jadi tujuannya agar ini memberikan penyegaran relaksasi kepada peserta didik agar memberikan fokus ini. Jadi untuk apa ya, itu kita laksanakan nantinya gitu. Karena saya juga belum konsistensi untuk melaksanakan kayak model seperti itu karena kita di SMK itu ya memang juga seneng sih gitu. Kalau lupa bikin konten di sela-sela pembelajaran kita bikin konten itu sebenarnya boleh, itu bagian dari SPP selama kontennya itu tidak mengganggu atau tidak yang sifatnya edukatif. Kalau konten sih sudah kita di pembelajaran yang lain ya kita udah bikin. Sudah bikin. Jadi itu performanya Ibu ya, refleksi kita di situ. Jadi performa sudah bagus dan itu boleh Ibu isi misalkan ya sebagai pembelajaran sosial emosional. Artinya ada koneksi yang dibangun dengan baik melalui speaking antara kita sebagai guru dengan murid. Terus kemudian ini sudah disampaikan juga ini kemarin pada saat pembelajaran ini dan terlaksana dengan baik. Kemudian pembelajaran sudah ke arah diferensiasi, sudah bagus, artinya ini pembelajaran betul-betul sudah dilaksanakan, sudah bisa. Kemudian terkait area pengembangan ini ya, peserta didik dapat membuat konten iklan promosi berupa teks, gambar, video dengan media komputer melalui aplikasi. Nah, ini sudah terlihat sekali performanya sudah bagus. Cuman begini Bu, sebenarnya kita sih boleh juga artinya memberikan pilihan kepada murid terhadap kebutuhan belajar. Dalam arti artinya murid diberi hak untuk memilih aplikasi apa saja yang dia kuasai. Kan pertama ini kalau gambar kan kebanyakan apa lah itu yang di siswa kan itu sudah terbiasa. Sebenarnya rata-rata mereka apa. Nah, kalau video kan beda-beda nih. Kadang ada yang menggunakan cacut, ada yang menggunakan Filmora, ada yang menggunakan Master. Jadi sebenarnya kita ya masih untuk memilih media yang kuasa, karena itu salah satu bentuk untuk sebagai pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi merasa senang dengan pemilihan membaca. Kemudian itu yang bisa dilihat dari teman-teman ini. Kemudian terkait dengan strategi Bu, menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebenarnya sudah bagus, oke, sudah ketemu dari ketika pembelajaran itu dijelaskan dan ini kan dibalik lagi ini
memang tidak boleh ragu bahwa itu nilai yang didapat oleh ibu itu dapat ibu itu sudah sesuai dengan ibu. Kemudian melaksanakan pembelajaran di ruangan komputer yang sudah dilaksanakan ibu. Kemudian memberikan gambaran umum produk yang dihasilkan siswa. Kemarin sebenarnya pada saat proses pembelajaran saya belum mengetahui detail sekali boleh cerita terkait istilahnya gambaran umum produknya dan produk yang dihasilkan itu bersifat labelnya, maksudnya untuk produknya hasil prakteknya anak itu sebenarnya sudah dikumpulkan. sudah dikumpulkan. Iya, cuma dalam bentuk file masih cuma belum karena waktu yang paling habis gitu, jadi saya belum sendiri. Sudah sebenarnya. Nah, itu nanti mungkin ya itu tadi sama Pak Wajib sampaikan bahwa mungkin dari pembangunan logo dan label tadi itu kan bisa dikombinasikan dengan dari video maupun dengan video ataupun yang kayak Mister gitu ya atau cetak gitu itu kan bisa gitu gitu ya. Kalau hasilnya sih ya, kalau hasilnya sih tinggal update aja itu. Sudah ada hasilnya. Sudah ada ya. Cuma kemarin memang waktunya habis saja, jadi saya nggak enak dengan berikutnya jadi. Berarti di masalahnya itu. Nah itu tadi jadi pada saat pembelajaran saya mengamati itu atau mungkin saya yang kurang mengikuti tersibuk pada ini jadi saya kemarin itu belum melihat gambaran umum produknya gitu. Tapi memang produknya sudah gitu ya Bu ya sudah ada sudah sesuai lah ya dengan maksudnya dengan harapan ibu terkait pembelajarannya gitu. Nah kemudian ketika ibu saya memberikan refleksi terhadap ibu terkait pembelajaran sosial emosional itu kira-kira bagaimana pendapat ibu tadi speaking dan sebagainya bagaimana apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait refleksi hari Jumat kemarin kira-kira? Ya untuk tes breaking itu memang bagus gitu ya. Di sela-sela kita mengajar juga gurunya juga biar nggak bosan gitu ya. Gitu. Pencairan suasana gitu ya. Pencairan suasana gitu. Jadi ya nggak apalagi kalau yang kurikulum yang sekarang itu kan memang intinya itu tadi keberpihakan kepada siswa gitu. Jadi ya mungkin bagaimana caranya anak itu dibikin enjoy gitu ya di sekolah sehingga nanti biar ke sekolah pun tidak merasa terbebani gitu lah. Jadi ya bagus itu memang untuk SPG itu jadi itu Pak. Tapi ada tidak rencana tindak lanjut di pembelajaran selanjutnya Ibu? Gimana? Ada tidak kayak rencana tindak lanjut itu terkait mungkin di setelah pembelajaran ada semacam sosial emosional melalui teknik stop tadi kira-kira ada tidak itu rencana tindak lanjut ke sana? Ya, ada Pak, nanti ya insya Allah nanti kita berusaha menjalankannya gitu ya karena kan panjang sekali jamnya saya sebetulnya Pak. Yang hari Jumat itu ada 5 jam gitu ya. 5 jam terus hari Senin itu sama saya sampai 5 jam. Hari Senin materi yang sama atau beda ya? Beda. Kalau yang hari Senin itu yang masih sama gitu. Yang di sini itu yang administrasi. Kan ibu mengambil 2 mapel itu apakah strategi yang diterapkan di ini juga apakah sama dengan ketika mempelajari administrasi transaksi mulai dari tujuan pembelajaran strateginya apa ada perbedaan atau tidak ini intinya sebagai refleksi ini kan kalau produktif setiap guru itu memegang beberapa mapel yang berbeda-beda. Ya sebetulnya kalau ya itu tadi kita balik lagi bahwa memang guru produktif itu harus serba bisa ya maksudnya dalam artian ya harus bisa belajar lah. Maksudnya saya kan sama saja juga belajar gitu ya. Jadi sebelum saya ngajar pun saya harus belajar dulu gitu. Kalau misalnya
apa ya, itu kan familiar lah menurut saya, itu pelajaran yang familiar sekali, dan alatnya juga yang sekarang malah aplikasinya jauh lebih mudah begitu ya daripada dengan sistem pos kasir yang dulu gitu, sehingga saya menyampaikan ke anak pun tanpa harus saya menjelaskan secara detail dulu begitu di kelas begitu, saya langsung paling tidak saya 5 anak begitu saya jelaskan dulu langsung di depan kasirnya begitu. Terus nanti kan kita baru pembelajaran memasukkan nama gitu ya Pak ya, kasir itu, kemudian setelah kasir nanti masukkan ID itu ya, dari kasir, kemudian nanti pemadaman barangnya gitu, lalu itu kan banyak itu ya program anak ya, antusias sekali kalau anak-anak mereka bisa memasukkan 5 bahkan sampai 10 barang itu untuk 2 kali pertemuan gitu. Iya, kemudian apa namanya nanti yang terakhir kan memang kita ke pelayanan ya, intinya kan sebenarnya kita pelayanan ya, tapi kan seorang kasir itu kan harus bisa ya kita mengetahui apa namanya bagaimana cara masukkan tadi barang, jadi nanti ya kita terakhir ya memang ke pelayanan, bagaimana dengan baik gitu. Terus seorang kasir itu ya siapa saja, kemudian nanti ya itu kan kita apa ya, selain kasir kan ya administrasi transaksi juga ada timbangan juga ya Pak ya, timbangan digital kemarin karena anak-anak itu tadi antusias banget, terus semangat gitu ya, begitu ada kelenggangan dari waktu kasir selesai dia kok pengen tuh saya pengen nyoba ini, oke sama saya, jadi sebelum memang waktunya pembelajaran begini digital itu mereka sudah saya kenal, saya itu tadi saya nggak ya enaknya kalau langsung ke bidang prakteknya saya nggak perlu terlalu banyak ngomong ya Pak ya, jadi saya langsung aja ini algoritmanya ininya kemudian fungsinya seperti ini. Seneng lah menurut saya. Sebetulnya aku tidak boleh ragu untuk menilai performa itu sendiri. Jadi kita compare nih antara yang diobservasi di pembelajaran online itu dengan yang namanya transaksi, dan itu dari antusias murid itu sudah terlihat bahwa performa ibu Kusian itu sudah bagus. Jadi ini siswa punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan belajar apa mereka yang belum bisa, kemudian mereka ingin seperti apa, ini sudah istilahnya sudah terpenuhi oleh strategi pembelajaran walaupun karena kan jamnya panjang nih, jadi bisa kok tetap disisipkan. Artinya kalau pembelajaran sosial emosional itu bisa diterapkan itu, apalagi ini pembelajaran jadi teori maupun praktek itu, apalagi jamnya panjang 5 jam dan 6 jam itu bisa itu sebagai pembelajaran sosial emosional itu boleh. Iya, kemarin memang sudah kita jadwalkan lagi untuk bikin konten ya apa ya, saya ngikutin arus aja lah, anak-anak pengen seperti ini, oke positif gitu ya Pak ya, bisa ya ada edukatifnya juga begitu, tidak hanya sekedar kita menunjukkan konten saja. Terus kemudian Ibu tentunya dari observasi kemarin pas pembelajaran apa namanya habis online itu tentunya kan perlu dikembangkan lagi Bu. Sebetulnya ini saya ingin tahu dulu Ibu, di bisnis orient itu bentuk praktek ya, bentuk praktek itu selain iklan apa saja? Selain online online atau konten gambar, teks, video gitu. Ya kalau untuk kemarin kan kita udah belajar gitu ya, nanti kan ada gitu ya tadi. Kalau kemarin yang sebelumnya kita label itu karena kemarin kita nggak di lab,
kita bikin promosi yang duet di Oh, dua titik. Oh, berarti ada media sosial. iya. Kemarin karena kita di teori kan kalau terlalu lama kan bosan gitu ya. Jadi Betul. untuk hari ini saya jadwalkan kemarin sebelum minggu kemarin itu tadi promosi dengan duet itu. Berarti itu sebagai bentuk pengembangan itu ya, dengan fasilitas online melalui pemanfaatan media sosial gitu. Terus dari TikTok tuh apa yang Ya itu produknya produk ini. Jadi anak-anak itu membawa produknya masing-masing gitu. Nanti enggak itu ya beli lah ya, contoh itu ya mungkin ya yang ada di sekelilingnya kamu nanti mungkin yang memang produk yang bisa kalian pakai gitu. Jadi di situ kan ada ya ada yang menanyakan produknya apa, bagaimana, gitu cara gimana. Cuma memang di situ apa ya, anak sendiri belum bisa mengembangkan gitu. Jadi kalau tanyanya ayo apa gitu, itu yang belum perlu. Kemarin sudah saya evaluasi. Jadi karena anak-anak itu kan sudah direkam gitu, terus di kayak apa di saya gitu. Jadi saya evaluasi ternyata ambil satu kelas itu hampir sama gitu. Jadi ya itu tadi evaluasinya yang butuh perhatian. berarti setelah melihat pembelajaran yang kemarin laksanakan itu kayaknya kita masih bisa kita kembangkan gitu. Iya. Karena kita kan di istilahnya ya di komunikasi bersama. Tentunya misalnya kalau misalkan kita mengembangkan ini produk yang untuk apa istilahnya yang kedepannya lah ya, intinya agar ini bermanfaat bagi kita, bagi murid-murid, bagi wali murid, maksudnya konten-kontennya diarahkan ke produk UMKM lokal. Kusdianti sendiri kan punya banyak produk yaitu camilan gitu. Itu saya pikir itu bisa dikoneksikan Bu. Iya, boleh. Itu kan banyak nih produknya dijelasin Salad itu kan ada beberapa macam ya. Ya. Ada salad keju, salad Cina, Ya. ada coklat, kemudian salad Ambon, terus sukun, seafood, sus coklat gitu. Nanti boleh kita menggunakan produk saya boleh, atau mungkin apa namanya dari pihak sekolah sini menggunakan label sendiri gitu ya. Iya. Dengan menggunakan label misalnya di DPS mereka punya print sendiri gitu. Nah, boleh silakan. Itu pengembangan yang bagus. Nanti nanti boleh menggunakan produk saya, ada apa-apa tinggal tempel apa labelnya di sini. Ya, karena saya di sini ya nanti saya ya mendukung lah ya. Tapi itu Bu, bisa dikembangkan lagi sih Bu itu. Jadi misalkan siswa jadi reseller. Reseller itu artinya produk itu tetap atas nama ibu, misalnya salah pesan Iya. kemasannya dari ibu lah. Jadi siswa bisa digunakan lagi tuh konten promo, foto produknya terus diposting di media sosial mereka masing-masing. Boleh banget. Ibu gimana itu pengembangan itu? Boleh Pak, ya itu tadi maksudnya kalau memang dari pihak sekolah misalkan ingin menempelkan labelnya dan apa namanya anak-anak menjadi reseller saya tidak masalah. Jadi ya intinya saya boleh meminjamkan produk saya lah untuk sekolah sepanjang untuk latihan gitu. Untuk latihan tapi secara langsung kan gitu ya maksudnya. Betul-betul Nanti kalau misalnya ada yang beli gitu kan, baru istilahnya dibeli sama sekolah ke saya kan gitu. Ibu ya itu atau langsung beli ibu kan bisa ya. Boleh ya. Artinya tetap nanti kan siswa tetap masih dalam proses pembelajaran itu. Karena memang kita jurusannya itu jadi masih bisa dikembangkan itu terkait apa namanya apa dari proses pembelajaran. Terus kemudian ini Ibu terkait kemarin strategi ini
melaksanakan pembelajaran di ruang lab komputer itu, apakah selain di lab komputer misalkan sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Kalau misalkan siswa bikin konten video, nah itu kan kayak di AKS gitu, Ya. nah, siswa kan biasanya diberi kebebasan untuk Iya. support di luar. Sport di luar. Menurut ibu bagaimana itu? Bagus itu kan apa ya, kita juga diberikan keluasan inspirasi sendiri kan gitu. Apa namanya, ya siswa diberi kelonggaran ke apa namanya, itu tadi kan kemudahan lah untuk dia pengen itu yang videonya seperti apa gitu. Nanti tinggal mereka komunikasikan sama gurunya gitu ya, untuk mengarahkan ini seperti apa, boleh tidak, atau mungkin apa namanya, siswa membuat sendiri dulu, nanti baru dikirimkan videonya, nanti kita evaluasi. Kalau memang masih ada kekurangan gitu ya kan, nanti bisa disempurnakan. Jadi ya menolong kemandirian ya sebetulnya ya, belajar seperti itu. Jadi ya itu tadi, guru juga nggak begitu harus mendikte siswa gitu ya. Jadi intinya memberikan pilihan itu mereka leluasa menentukan kebutuhan belajar mereka yang berkaitan dengan belajar yang ibu sampaikan. Iya. Terus menurut ibu selama ini selain kendala dari misalkan tadi seperti teknis, ada tidak nih kendala dari siswa selama belajar? Kalau untuk dari siswa sendiri sih sebetulnya ya nggak ada lah. Maksudnya ya namanya anak ya, kadang ada yang cepat paham, ada yang enggak, ya wajar lah ya. Kalau yang belum paham banget ya biasanya memang apa ya, sama saya tak panggil, kemudian atau mungkin tak deketin dulu lah ya, ini kamu kesulitannya di mana, atau mungkin nanti ada teman sejawat ya, teman sejawat yang nantinya membantu saya untuk mengajarkan ke anak yang lain. Berarti sebenarnya sudah dilaksanakan ibu identifikasi terkait profil murid yang ini, profil ini seperti apa, terus kemudian kaitannya dengan pembelajaran yang ibu lakukan di kelas ini kan performanya sudah bagus. Tentunya adalah harapan dari ibu untuk lebih meningkatkan performanya lagi. Artinya bukan untuk betul-betul sempurna lah ya, kita setiap bulan tentunya pasti ada hal kecil yang nanti kita membuat kesalahan dan sebagainya, tapi kira-kira apa nih rencana tindak lanjut dari itu ketika melihat hasil refleksi yang sudah saya catat dari performa, dari strategi, dari hal yang perlu dikembangkan, kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya apa nih agar performa ini meningkat lagi? Ya itu tadi, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan KMK tadi, step by step ya. Step by step itu kita bareng-bareng ya. Yang bisa sama ini nanti untuk yang hasilnya kan itu kita ada pelatihan gitu ya. Saya lupa itu aplikasi baru ya. itu terkait aplikasi yang baru, hasil online namanya. Ada lagi sebenarnya Bu yang bisa dikembangkan. Kita kan sedang rencana bikin tos ini ngomongin sekolah. Rencananya itu yang bisa kita kembangkan terus. Jadi kita riset dulu anak-anak untuk murid betul suruh mencari produk UMKM yang dibuat oleh murid siapapun itu. Nanti dibantu memasarkannya lewat media sosial, lewat marketplace, terus kita bikinkan label produknya secara gratis kan. Kira-kira menurut itu gimana, bisa nggak kayak gitu? Misalkan kalau mungkin kemasnya dari sana oke lah, yang buat kemasnya siswa gitu. Menurut itu gimana? Pengembangan seperti itu. Boleh ya, kalau untuk saya pribadi ya tidak masalah. Nanti malah justru kalau misalkan kita kalau memang mau packing sama anak gitu ya maksudnya, bukan packing dari sananya atau gimana? Packing dari sana, tapi
Yang Anak? bikin labelnya kita. Oh, Dari iya. kan kita biasanya ada kata stiker tuh untuk bikin label dan sebagainya. Ya bisa. Nanti tinggal lihat aja standarnya gitu ya Pak ya. Karena kalau untuk di pedesaan gitu, ya mohon maaf ya Pak, karena kayak gitu kan udah ada standarnya. Jadi kalau untuk yang layak jual sesuai dengan dinas kesehatan itu kan harus pakai riset sealer gitu ya. Sealer. Kita ada sealer tuh. Iya, terus kemudian jenis plastiknya, jenis plastiknya itu kan paling nggak kan yang model kaca gitu ya. Kalau model kaca, ya ukurannya yang 0,10 itu bisa. Jadi apa yang membantu produk itu kelihatan mewah, menarik gitu ya. Kemudian nggak cepat kering gitu ya. Khususnya untuk yang apa namanya makanan yang ya itu yang bisa. Kemudian kalau memang kita mau mencoba untuk bikin label silakan, nggak apa-apa gitu, nanti tinggal disesuaikan dengan ukuran dari produknya gitu ya. Kalau produknya besar berarti si label itu harus jangan terlalu kecil dong gitu. Nah, kemudian kalau untuk mengarah ke sananya itu saya kira kita perlu proses Pak, karena untuk kita punya izin gitu ya, izin PRT-nya itu loh yang ada di produk itu. Nah, itu kan harus ada apa ya istilahnya si UMKM itu, pelaku UMKM itu harus ini ngikutin pelatihan di dinas kesehatan Pak. Ya, nanti baru dia dikasih nomor PRT-nya gitu. Tapi kalau hanya sekedar anak latihan gitu ya, saya kira tidak masalah. Tidak masalah ya. Iya, saya kira nggak masalah. Berarti itu nanti yang Toh itu kan tidak dijual di supermarket. iya, Kan online. Kalau di supermarket dikembangkan ya Bu. iya. Kalau di supermarket itu wajib ya, harus punya Harus izin ada PRT-nya, gitu ya, termasuk nggak boleh ada stapler. begitu. Iya. Ada staplernya. Malah justru sekarang itu kan banyak peluang, ada yang misalnya untuk tulis yang menarik gitu ya, quotes atau apa pakai vakum gitu. Kalau misalnya pakai vakum itu kan di packing juga lebih ringan gitu. Cuma nggak semuanya makanan itu bisa di packing secara vakum. Kalau yang standar vakumnya itu yang harga itu 1 jutaan gitu Pak. Kalau yang udah 10 juta itu bisa Pak menggunakan yang vakum itu. Jadi semua makanan itu bisa divakum. Jadi alat itu jalan gitu ya, nanti udah kita sedot sendiri. Itu harganya lumayan Pak, di atas 10 jutaan. Hal itu untuk pengembangan, mungkin pengembangan nggak tahu sampai kapan itu ya Pak. Nah itu menarik sekali Bu. Jadi kita dapat semua tadi ya Bu yang kaitannya dengan pembelajaran, pengembangan pembelajaran. Tentunya kita boleh itu ada pembelajaran sosial emosional dengan time stop. Karena di SMK kan kita rata-rata jam mengajarnya panjang, di blok satu mapel sekian jam. Seperti saya juga bersama. Terus kemudian ada tadi Ibu juga sudah apa namanya sudah yakin dengan performa Ibu, artinya Ibu tidak usah ragu lagi untuk apa ya, menyampaikan performa Ibu, karena berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, walaupun ada beberapa catatan yang tadi, tapi ini sudah apa ya, sudah kalau dijalankan ini 85 itu sudah apa ya, relevan dengan apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran. Terkait dengan hal-hal yang dikembangkan itu juga obrolan kita tadi sangat menarik Ibu. Tentunya kita bisa sama-sama merasakan itu terkait namanya tindak lanjut ya, proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, itu apa yang Ibu sampaikan tadi dalam berdiskusi dengan berbagai sejawat membantu atau meminta bantuan dari dinas sejawat untuk proses pembelajaran, termasuk dalam hal mengidentifikasi profil muridnya seperti apa, ini sudah Ibu lakukan, dan itu merupakan apa yang namanya bagian dari kegiatan pembelajaran yang betul ideal dan harus dilakukan.
bagus, rencana tindak lanjutnya juga sudah bagus. Jadi kita sudah diskusi ya tentang rencana tindak lanjut pengembangan terkait dari pembelajarannya tadi. Kita punya fokus tujuan yang sama. Tentunya nanti dari hasil pengembangan ini akan kita laksanakan untuk anak-anak kampus kita sama-sama saling kayak berkolaborasi gitu ya, saling memberi pendapat dan masukan, artinya supaya apa yang disampaikan Bu Kusrianti terkait pengembangan tindak lanjut ini bisa betul-betul tercapai, berpihak pada murid dan betul-betul mampu memenuhi kebutuhan pelajarannya. Dan kita tentunya sebagai guru bisa melayani murid yang terbaik, menjadi fasilitator, menuntun murid agar murid ini bisa lebih menyenangi, ya, menyukai. Jadi pembelajarannya lebih ke menyenangkan, termasuk salah satunya tadi kita belajar sosial emosional. Mungkin itu cukup Bu, terima kasih sudah melaksanakan pembicaraan pada hari ini. Sudah luar biasa sekali persoalan itu, terus kemudian obrolan-obrolan terkait pengembangan yang akan dilakukan oleh Ibu itu sudah luar biasa ya. Memang kita harus step by step ya, bertahap ya. Terus kemudian Ibu juga harus nanti sudah ada niatan untuk istilahnya melaksanakan pembelajaran sosial emosional ya gitu ya. Semoga Ibu nanti pembelajarannya semakin meningkat ya, terutama dalam hal pembelajaran sosial emosional. Kemudian tentunya saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Ibu, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan, dan Ibu tentunya ini menjadi bekal saya juga untuk istilahnya untuk semakin mengembangkan kompetensi memberikan pelayanan yang terbaik pada murid, pada pembelajaran, dan bisa menempatkan murid tentunya sudah betul-betul sesuai dengan visi sekolah kita. Ada lagi yang bisa disampaikan dari Ibu atau apa bagaimana begitu? Iya sudah, kayaknya udah cukup. Maksudnya, ya saya juga terima kasih sekali sudah mendapatkan masukan terkait dengan bagaimana cara mengajar saya di kelas. Kemudian, itu nanti tinggal lanjut yang bertanya ya tadi ya itu tadi ya mungkin tidak hanya dilakukan oleh saya gitu ya, tapi mungkin saya juga membantu dari teman-teman semua karena nggak bisa kalau saya hanya bergerak sendiri itu saya tidak bisa. Sama betul, memang harus berkolaborasi ya. Kita sama-sama berkolaborasi supaya tadi bisa istilahnya melaksanakan apa yang ingin dilakukan oleh Ibu, tentunya kemudian rencana tindak lanjut. Kita tujuannya itu secara bersama-sama untuk kita semua. Mungkin itu Ibu cukup. Lalu ada yang disampaikan lagi selain tadi? Iya sudah ya. Itu saja Ibu, terima kasih waktunya, semoga Ibu sukses dengan pembelajarannya dan rencana tindak lanjutnya dengan pengembangan pembelajarannya, terus kita semua semoga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid kita. Terima kasih yang Ibu. Assalamualaikum.